Halo semuanya, jadi kembali lagi kita di sini masih membahas analisis regresi. Ya, jadi kali ini kita mau membentuk model regresi dengan menggunakan SPSS dan melakukan analisis regresi yang lain. Nah, pertama kita perlu identifikasi variabel dan input data. Jadi kita langsung saja buka SPSS kita. Kita identifikasi variabel seperti ini. Jadi kita punya data X1, variabel name-nya X1, X2, dan Y. Dimana X1, X2, dan Y ini tipenya numerik, width-nya kita biarkan saja 8, lalu desimalnya kita pakai 1, lalu kita beri label masing-masing variabel, dimana X1 labelnya adalah biaya iklan, X2 adalah harga, Y adalah penjualan. Values-nya known karena kita bukan merupakan data kategori. Missing-nya tetap known, kolomnya biarkan saja, align-nya terserah kalian, mau dibiarkan boleh. Lalu measure-nya ini adalah semua scale, jadi tidak ada yang data kategori. Lalu setelah kita identifikasi variabel di variabel view, kita klik data view di sebelah kirinya. Lalu di sini sudah muncul nama X1, X2, dan Y. Kemudian kita copy saja di sini X1, X2, dan Y, kita copy datanya, atau kalian input boleh karena belum punya ya. Jadi kita tinggal paste di sini, caranya sama aja ya, seperti biasa ya, copy paste seperti ini. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita cari linear. Kita di sini ada sebelah kiri ada variabel-variabel yang kita miliki, yaitu X1 biaya iklan, X2 harga, dan Y penjualan. Kita di sini sebelah kanan ada variabel dependent, ada variabel independence dalam kurung S. Artinya boleh satu, boleh lebih dari satu. Kalau independentnya hanya satu aja ya. Dependent adalah variabel Y, variabel respon, variabel terikat kita. Itu di sini. Kita klik ini, lalu kita klik tanda panah ke kanan di bagian variabel dependent. Lalu klik X, karena sudah masuk sini kita nggak mungkin bisa masukkan lagi ya ke sini ke dependent. Jadi kanan ini juga X, maka dia masukkan ke variabel independent. Oke, kemudian kita klik statistik, kita biarkan aja dulu ya. Kita biarkan aja dulu, baru kita klik oke. Nah, di sini sudah ada output regresi kita. Di sini adalah variabel, ini hanya keterangan aja, variabel yang dimasukkan. Lalu ini ada model summary, ini ada ANOVA, ini ada coefficient. Kita lihat masing-masing ini maksudnya apa ya. Nah, ini ya, kita jelaskan di sini aja. Jadi di sini pertama yang kita lihat untuk membentuk model regresi, kita lihat di tabel yang namanya koefisien. Ya, jadi kita punya konstan di sini. Kita lihat konstan unstandardized coefficient itu adalah 11,280. Jadi A-nya adalah 11,280. Ini pakai koma ya, koma. Bukan ribuan ini koma karena laptop saya ini komanya pakai titik. Lalu B-nya adalah ini titik 114, ini artinya 0,114 ya. Lalu harganya min 1,025. Jadi ini ada A, B1 dan nilai B2-nya sudah langsung dihitungkan. Sehingga model regresi yang kita bentuk adalah, ini kan model umumnya ya, Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Nah, kita ganti nilai A, B1 dan B2 dari output yang telah kita dapatkan tadi. Jadi Y sama dengan 11,280 ditambah 0,114X1 dikurangi 1,025X2. Ya, jadi ini adalah model regresi untuk data tersebut. Oke. Nah, sekarang artinya apa sih? Jadi kita punya interpretasi model regresi. Ini maksudnya apa? Model ini itu maksudnya apa ya? Jadi kita telah satu persatu dari nilai A.
Artinya, nilai A adalah 11,280. Artinya, ketika nilai X1 dan nilai X2 ini bernilai 0, ya, jadi nilai X1 kan biaya iklan. Ketika biaya iklannya bernilai 0 dan juga harganya bernilai 0, maka penjualan barang sebesar 11,28 ribu pieces, atau 11.280 pieces. Ya. Jika biaya iklannya mungkin aja 0, karena mungkin saja dia tidak menggunakan iklan yang berbayar. Bisa saja dia hanya iklan dari mulut ke mulut, ya, dari review-review konsumen antar konsumen ke konsumen saja. Bisa aja seperti itu kan. Namun kalau harga kan nggak mungkin 0, ya. Kalau harga 0 berarti dia nggak jualan dong, dia ngasih gratis kan. Namun, karena harga tidak mungkin bernilai 0, maka nilai koefisien ini tidak memiliki makna. Artinya dia hanya pelengkap model saja. Oke. Kalau salah satu dari X1 atau X2-nya tidak mungkin 0. Tapi kalau kedua-duanya mungkin 0, ya maknanya seperti ini. Oke. Lalu nilai B1 adalah 0,114. Artinya, kalau X1 ini naik satu satuan, jadi biaya iklannya naik satu satuan, di mana satuannya iklan ini adalah juta rupiah, ya. Berarti kalau dengan kata lain, kalau biaya iklannya naik 1 juta rupiah, maka penjualan barang akan meningkat sebesar 0,114 ribu pieces. 0,114 ribu berarti kan 114 pieces, ya. Jika variabel harga tidak mengalami perubahan. Ya, kalau biaya iklannya naik 1 juta rupiah, maka penjualannya akan naik sebesar 0,114 ribu pieces, asalkan harganya tidak berubah. Ya, harganya tidak berubah. Jadi kalau biaya iklannya dari 5 juta ke 6 juta, tapi harganya tetap 8.000, maka penjualannya akan naik sebanyak 0,114 ribu pieces. Seperti itu. Jadi kayak gini ilustrasinya, ya. Misalnya X1-nya kan 5, X2-nya 8,5. Kalau kita hitung nilai Y-nya dengan menggunakan model tersebut kan bisa aja, ya. Kita ganti nilai X1-nya dengan 5, X2-nya dengan 8,5. Kita ganti di sini. Ini kan ini harusnya tempatnya X1, ya. Ini tempatnya X2. Kita ganti sini, kita dapatkan Y-nya 3,1375 ribu pieces. Kemudian kalau X1-nya naik satu satuan dari 5 menjadi 6, namun X2-nya tetap 8,5, kita hitung Y-nya. Kita ganti X1-nya dengan 6, X2-nya dengan 8,5. Maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah 3,2515. Kalau kita lihat selisih dari kedua hal ini selisihnya 0,114. Kalau nggak percaya coba dikurangi, 3,2515 kurang 3,1375. Hasilnya 0,114. Maka ini Y-nya naik sebesar. X-nya naik dari 5 ke 6, X2-nya tetap, Y-nya naik sebesar 0,114. Itu ilustrasinya, ya. Kemudian nilai B2. Nilai B2-nya minus 1,025. Artinya, kalau X2 ini harga naik satu satuan, dalam hal ini Rp1.000, jadi artinya kalau harganya naik Rp1.000, maka penjualan barang akan menurun. Ini saya merahkan menurun. Ya, ini artinya penting. Sebesar 1,025 ribu pieces jika variabel biaya iklan X1-nya tidak mengalami perubahan. Dari mana dapat menurun? Kalau tadi kan X1-nya kalau dia naik, X1 maka Y-nya naik, ya, karena dia positif. Nah, kalau B2-nya karena dia negatif, maka ketika X2-nya naik, maka Y-nya akan turun. Karena tadi kan seperti kita lihat di scatter plot tadi, ya, hubungannya berbanding terbalik. Ketika X-nya naik, maka Y-nya turun. Gitu juga ini. Tapi kita bisa lihat dari tanda B2-nya, ya. Maaf. Dari tanda B2-nya yaitu negatif. Kalau tandanya B1 tadi positif, maka kalau X1 naik, Y-nya naik. Karena ini B2-nya negatif, kalau X2-nya naik, maka Y-nya turun. Sebesar berapa? Sebesar nilai B2-nya.
asalkan X1-nya tidak berubah. Ya, kita kasih ilustrasi lagi. Kasus pertama X1-nya 5, X2-nya 8,5. Kita cari nilai Y-nya dengan menggunakan model regresi tadi, kita peroleh Y 3,1375. Nah, kasus kedua, X1-nya tetap 5, tapi X2 atau harganya naik satu satuan dari 8,5 menjadi 9,5. Kita hitung nilainya, kita masukkan X1-nya, maaf di sini 5 ya, di sini 5. Hasilnya benar kok. Ini 5, kemudian X2-nya kita ganti dengan 9,5. Maka Y-nya kita akan peroleh 2,1125. Kita lihat selisihnya, yaitu sebesar Y-nya turun sebesar 1,025. Begitu ilustrasinya. Oke, untuk uji hipotesis kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.